Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sahwitri dari Prodi Administrasi Bisnis 3E Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik penetapan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Nah, karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. Maka yang disebut dengan kurva keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Pada kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran, atau terbentuk kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik, harga keseimbangan itu terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Di sini kita akan mengambil satu contoh skedul atau tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangan adalah 160 mangkok. Harga per mangkok dalam rupiah 12.000, jumlah yang diminta per mangkoknya 120, jumlah yang ditawarkan 200. Sifat interaksinya kelebihan penawaran. Harga per mangkok dalam rupiah 14.000, jumlah yang diminta per mangkoknya 140, jumlah yang ditawarkan per mangkoknya 180. Sifat interaksinya kelebihan penawaran. Harga per mangkok dalam rupiah 16.000, jumlah yang diminta per mangkoknya 160, jumlah yang ditawarkan mangkoknya 160. Sifat interaksinya keseimbangan pasar. Harga per mangkok dalam rupiah 18.000 rupiah, jumlah yang diminta per mangkoknya 180, jumlah yang ditawarkan 140. Sifat interaksinya kelebihan permintaan. Harga per mangkok dalam rupiah 20.000, jumlah yang diminta per mangkok 200, jumlah yang ditawarkan 120. Sifat interaksinya kelebihan permintaan. Dengan demikian, bentuk kurva keseimbangan pasar bakso adalah seperti berikut. Untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, biasanya pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar. A. Harga dasar atau harga terendah. Kebijakan ini dijalankan pemerintah. Ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga itu. Biasanya, penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak sehingga akan ada kelebihan penawaran. Jika ada kelebihan, pemerintah akan membeli kelebihannya, disimpan dan dijual di kemudian hari, dan digambarkan dengan kurva tersebut.
harga tertinggi atau harga maksimum. Kebalikannya harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga harga barang atau jasa bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Kalau kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan sehingga nantinya akan kekurangannya pasokan barang atau kelangkaan. Cara paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi. Jika digambarkan dengan kurva, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Nah, itulah yang dibutuhkan dan dilakukan ilmu ekonomi untuk mencapai suatu keseimbangan pada pasar. Keseimbangan harga dan permintaan selalu diupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembeli dapat membeli barang dengan wajar dan penjual atau produsen tetap mendapatkan keuntungan dari apa yang dibuat. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang ini, kita bisa mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta bisa juga melihat kondisi ideal harga yang ditawarkan pasar. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.